Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatun Nafiah, NIM T 2019-1049. Pada kali ini saya mendapatkan tugas yaitu membuat video vlog mapel sosiologi pendidikan. Tema saya hari ini yaitu yang pertama, konflik dan pendidikan. Yang kedua yaitu konsep dan teori konflik. Yang ketiga, menyikapi konflik sosiologi pendidikan. Yang pertama, marilah kita pahami terlebih dahulu apa itu pengertian konflik. Simak penjelasan berikut ini ya. Baik, yang pertama, pengertian konflik. Menurut Muhyi, istilah konflik berasal dari bahasa Inggris, yaitu konflik yang berarti pertentangan. Menurut Winardi, kata konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok, ataupun organisasi. Jadi menurut Winardi ini, pertentangan atau percekcokan permasalahan dapat terjadi antara individu, kelompok, maupun organisasi. Sedangkan dalam istilah Al-Quran, konflik sinonim dengan kata ikhtilaf, yang berarti perbedaan pendapat. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 176 dan ayat 213. Di bawah ini merupakan arti dari ayat 176 surat Al-Baqarah, yang artinya yang demikian itu adalah karena Allah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 176. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa konflik tersebut merupakan jauh dari kata kebenaran, yang di situ kita terdapat pertentangan, percekcokan, ataupun perselisihan. Yang selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konflik berarti percekcokan, perselisihan, maupun pertentangan. Konflik yang disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih, atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. Jadi di sini konflik dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang karena di situ dia mengalami perubahan. Yang selanjutnya, pengertian pendidikan. Apa itu pengertian pendidikan? Pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok untuk usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan yang mendidik. Pendidikan pertama kita yaitu kita peroleh dari sebuah keluarga, karena sejak kita lahir sampai kita dewasa, kita hidup di lingkungan yang pertama yaitu keluarga, yang kedua masyarakat, yang ketiga yaitu sekolah. Sekolah dapat kita tempuh dalam bentuk formal maupun non-formal. Sedangkan pendidikan ini dapat kita lakukan dalam semua aktivitas. Maksudnya itu pendidikan belajar dapat kita peroleh dalam keadaan apapun, kapan saja, dan dimanapun. Jadi pendidikan tidak selamanya harus dikerjakan melalui formal saja. Jadi kapanpun kita bisa belajar mendapatkan pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi yaitu ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sedangkan arti sosiologi pendidikan yaitu lebih spesialisasi di ilmu sosiologi yang mengkaji sikap,
dan tingkah laku masyarakat yang terlibat dalam sektor pendidikan dalam masyarakat tersebut. Jadi dapat kita pahami bahwa pengertian sosiologi yaitu pengetahuan atau ilmu tentang sifat manusia, baik itu di dalam masyarakat, proses sosial ataupun perubahannya. Yang selanjutnya yaitu yang subbab kedua ada konsep dan teori konflik. Yang pertama konsep di sini akan membahas 6. Yang pertama, fungsi terjadinya konflik. Yang kedua, ciri-ciri terjadinya konflik. Yang ketiga, macam-macam konflik. Yang keempat, ada sumber-sumber terjadinya konflik. Yang kelima, ada penyebab terjadinya konflik. Dan yang keenam, ada tahapan-tahapan terjadinya konflik. Dan yang ketujuh, ada dampak dari konflik itu sendiri. Dampak dari konflik ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Jadi, di dalam konsep ini, saya akan menjelaskan 7 subbab di dalamnya. Mohon maaf, tipe yang pertama tadi saya menyebutkan 6 ya. Alhasil ada 7. Yang selanjutnya kita pahami terlebih dahulu fungsi terjadinya konflik. Fungsi terjadinya konflik ada 6. Yang pertama yaitu membawa kemajuan. Membawa kemajuan di sini ketika seseorang mengalami konflik, dia akan belajar. Belajar dari masa lalu, dari konflik tersebut, kesalahan apa yang dia peroleh, apa sikap dari dia ataupun kelompok yang lain, mengapa kok terjadi seperti itu. Dengan demikian, maka akan menghasilkan kemajuan bagi dirinya maupun orang lain. Fungsi yang kedua yaitu mempererat ikatan antar kelompok. Yang sebelumnya ikatan tersebut renggang, dengan terjadinya konflik ini, maka akan mempererat ikatan antar kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu, dalam politik bisa membantu menciptakan kohesi antara 2 negara. Yang selanjutnya yaitu mengaktifkan peran individu. Biasanya kan terdapat individu yang pasif dan lain sebagainya seperti itu. Maka dengan terjadinya konflik, individu tersebut akan aktif dengan sendirinya, karena di situ tidak bisa dia terus-menerus pasif atau diam. Dengan adanya konflik, dia akan belajar terus mencari informasi. Jadi di sini dia mengaktifkan peran dirinya. Yang selanjutnya yaitu ada membantu fungsi komunikasi antara pihak yang ke satu dan pihak yang kedua. Dia akan berkomunikasi, membicarakan tentang konflik tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada meningkatkan kedisiplinan atau ketertiban. Dengan adanya konflik tersebut, maka agar konflik tersebut tidak terulang pada yang akan datang, pemerintah atau atasan akan menciptakan peraturan baru agar masyarakatnya disiplin dan tertib. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri terjadinya konflik. Apa saja ciri-ciri terjadinya konflik? Yang pertama yaitu konflik terjadi antara 2 orang pihak atau lebih. Jadi di sini yang terlibat dalam konflik tersebut ada 2 orang, minimal 2 orang atau lebih. Yang selanjutnya yaitu timbul pertentangan di dalamnya. Ketika terjadi konflik, pasti di situ di dalamnya ada percekcokan, perselisihan ataupun pertentangan. Yang selanjutnya yaitu muncul interaksi. Munculnya interaksi antara orang ke satu dan kedua di situ akan memunculkan sebuah konflik. Yang selanjutnya yaitu ada muncul tindakan yang saling berhadapan-hadapan. Ketika mereka berinteraksi, mereka akan berhadapan-hadapan. Yang selanjutnya yaitu munculnya ketidakseimbangan atau persaingan. Jadi di situ ada persaingan yang tidak sehat sehingga menimbulkan konflik.
Jadi itulah ciri-ciri terjadinya konflik. Ada 5. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam konflik. Apa saja macam-macam konflik itu? Macam-macam konflik yang pertama yaitu konflik dalam diri individu. Yang kedua ada konflik antar individu. Yang ketiga ada konflik antar anggota dalam satu kelompok. Yang keempat ada konflik antar kelompok. Yang kelima ada konflik antar bagian dalam organisasi. Menurut Mulyasa, konflik terdiri dari 5. Yang pertama, konflik vertikal, di mana konflik ini terjadi antara pemimpin dengan bawahannya. Yang selanjutnya ada konflik horizontal, di mana konflik ini terjadi antar guru. Sesama guru terjadinya konflik, maka disebut dengan konflik horizontal. Yang selanjutnya ada konflik lini staf. Konflik ini terjadi antara kepala sekolah dengan tenaga administrasi. Yang keempat yaitu konflik peran. Di sini satu orang memiliki lebih dari satu peran. Contohnya, kepala sekolah dia merangkap juga sebagai pihak administrasi, seperti itu, yang disebut dengan konflik peran. Yang selanjutnya ada konflik antar organisasi. Jadi, antara organisasi 1 dengan organisasi 2 itu terjadi konflik. Maka oleh sebab itu disebut dengan konflik antar organisasi. Yang selanjutnya yaitu ada sumber-sumber terjadinya konflik. Menurut Mulyasa, konflik dapat terjadi karena setiap pihak atau salah satu pihak merasa dirinya itu dirugikan, baik secara material maupun non-material. Yang pertama yaitu perbedaan pendapat. Sumber yang pertama yaitu perbedaan pendapat. Yang kedua yaitu salah paham. Yang ketiga, salah satu antara kedua belah pihak ada yang dirugikan. Yang keempat yaitu terlalu sensitif. Saya sendiri kemarin mengalami hal yang keempat ini. Teman saya itu sensitif sekali perasaannya. Ketika ada teman saya yang bilang sedikit menyinggung, dia langsung sakit hati. Dan dengan kejadian itu, acara yang dilaksanakan sedikit terhambat. Ketidakadanya komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain itu mengakibatkan kesalahpahaman sehingga menimbulkan konflik seperti itu. Selanjutnya yaitu ada penyebab terjadinya konflik. Penyebab terjadinya konflik di sini ada 4. Yang pertama yaitu konflik dari diri sendiri dengan seseorang dapat terjadi karena perbedaan peranan, kepribadian, yaitu konflik ini terjadi antara atasan dengan bawahan. Jadi penyebab yang pertama ini yaitu perbedaan peranan antara orang yang satu dengan yang kedua, seperti manajer dengan karyawan biasa. Itu dapat menyebabkan terjadinya konflik. Yang kedua yaitu konflik diri sendiri dengan kelompok. Dapat terjadi karena individu tersebut melanggar norma-norma kelompoknya dan lain-lain. Jadi di sini terdapat seseorang yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada kelompok dengan kelompok. Di sini disebut dengan konflik primordial. Penyebabnya adalah ada kelompok yang menindas, ada kelompok yang melanggar norma-norma budaya dari kelompok yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada konflik antar organisasi. Konflik ini terjadi dikarenakan perebutan kekuasaan. Jadi, baik itu ekonomi maupun politik, terjadinya perebutan kekuasaan itu dapat menyebabkan terjadinya konflik. Konflik ini
disebut dengan konflik horizontal dan konflik elit politik. Yang selanjutnya ada sebab-sebab yang secara umum. Penyebab secara umum konflik dapat terjadi karena 10. Yang pertama yaitu SARA. Apa itu SARA? SARA yaitu suku, agama, ras, dan atau golongan. Yang selanjutnya yaitu adanya permusuhan. Yang selanjutnya ada persaingan yang tidak sehat di dalamnya. Yang selanjutnya ada perbedaan persepsi. Yang selanjutnya ada hambatan komunikasi. Yang selanjutnya ada ketidaksesuaian dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada perbedaan sikap satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya ada terjadi konflik kepentingan. Yang kesembilan ada orang-orang dipaksa bekerja keras secara terus-menerus dan dalam satu waktu. Di situ itu sudah melanggar ketidakmampuan dari seorang individu, di mana kinerja seseorang itu terdapat batasannya. Tidak bisa seseorang itu dipaksa secara terus-menerus untuk bekerja, apalagi itu dalam satu waktu. Yang selanjutnya yaitu ada salah pengertian. Di sini salah pengertian, salah paham lah ya. Yang selanjutnya ada tahapan terjadinya konflik. Tahapan terjadinya konflik ada 5. Yang pertama yaitu tahap oposisi. Tahap oposisi itu apa? Tahap di mana terjadi ketidakcocokan potensial. Yang selanjutnya yaitu tahap kognisi dan personalia. Di sini maksudnya yaitu pengaruh negatif, adanya pengaruh negatif dari orang ketiga. Dia menyalahgunakan hak suaranya untuk mengompor-ngompori pihak yang lain. Jadi di sini terjadi kesalahpahaman. Akibat pengaruh negatif tersebut dapat menimbulkan konflik. Yang ketiga yaitu ada tahap maksud. Yang dimaksud di sini adalah antara persepsi, emosi, dan perilaku. Dia sudah emosi, makanya penyalahgunaan maksud tersebut menyulut adanya emosi, makanya mengakibatkan adanya konflik. Yang selanjutnya ada tahap perilaku. Yang terakhir, yang kelima, ada tahap hasil. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari konflik tersebut. Dampak dari konflik ada 2. Yang pertama yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama kita bahas dulu dampak positif. Apa saja dampak positif dari konflik itu? Yang pertama yaitu menimbulkan kemampuan introspeksi diri. Jadi ketika seorang mengalami konflik, dia akan introspeksi diri. Jadi agar kedepannya itu dia tidak mengulangi konflik yang sama, dan untuk tidak merugikan orang lain, dia harus introspeksi diri. Itulah dampak positif yang pertama. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja di sini ketika seseorang mengalami konflik, maka seorang akan meningkatkan kinerjanya, karena yang sebelumnya dia kinerjanya kurang, karena terjadinya konflik ini dia akan meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga yaitu pendekatan yang lebih baik. Ketika seseorang mengalami ketidakadanya komunikasi, maka di sini dengan terjadinya konflik akan mengalami pendekatan yang lebih baik. Yang selanjutnya ada pengembangan alternatif yang baik. Yang selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif ini yaitu yang pertama, dia subjektif dan emosional. Negatifnya itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu a priori. Apa itu a priori? A priori di sini yaitu beranggapan sebelum mengetahui yang sebenarnya.
Jadi sebelum dia mengetahui kebenarannya, tanpa dia mencari tahu kebenarannya, dia sudah beranggapan terlebih dahulu. Jadi mengakibatkan kesalahpahaman di situ. Yang selanjutnya ada saling menjatuhkan. Saling menjatuhkan di sini karena ada persaingan di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu stres. Stres dengan adanya konflik dapat mengakibatkan stres. Yang selanjutnya ada frustasi. Pada subbab yang ketiga yaitu tentang masih dalam subbab yang kedua ya, tentang konsep dan teori konflik. Maka yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori konflik, di mana teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini menurut Bernard Rahu. Jadi dia berpendapat bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik. Yang selanjutnya, teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional, pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini. Dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx pada tahun 1950-an dan 1960-an. Teori konflik mulai merebah atau tersebar luas. Menyikapi permasalahan konflik sosiologi pendidikan, yang pertama, kita mencari terlebih dahulu akar dari permasalahan tersebut. Apa sih sebab permasalahan tersebut? Jadi, setelah kita mengetahui akar dari permasalahan tersebut, kita dapat mengetahui cara apa agar permasalahan tersebut reda. Jadi, kita bisa meredakan permasalahan tersebut, bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, tidak malah membuat permasalahan tersebut semakin bertambah. Dan di sini ketika terjadi permasalahan dalam sosiologi pendidikan, kita bisa mencari tahu atau cara-cara dalam menyelesaikan permasalahan itu apa saja. Yang pertama yaitu ada pihak kedua. Adanya pihak kedua atau pihak ketiga di sini dapat menyelesaikan. Jadi di situ antara pihak yang pertama, pihak kedua di situ didudukkan, ada pihak ketiga yang akan meredakan permasalahan tersebut, memberikan solusi apa agar masalah tersebut terselesaikan. Sedangkan dalam Islam sendiri, ketika menyelesaikan permasalahan, di sini dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah di sini dilakukan untuk mencari tahu, kita mengumpulkan seluruhnya, dan dari pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat itu ditanyai sebab akibat. Jadi di sini sampai akar, sampai solusinya terselesaikan dengan baik dan tidak ada yang menyinggung. Jadi seperti itu dalam kita menyikapi permasalahan sosiologi pendidikan. Apalagi dalam pendidikan, di sini pastinya dapat mudah terselesaikan apabila yang menyelesaikan itu dari pihak atasan atau kepala sekolah. Itu akan lebih mudah
diselesaikan. Sekian, itulah video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.